Hi student, materi hari ini tentang active pharmaceutical ingredient. Jadi ini terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk good manufacturing practice. Khusus untuk reagent, yang kita siapkan adalah reagent yang telah memiliki COA atau Certificate of Analysis. Lalu harus disuplai oleh company yang bereputasi. Sedangkan preparasi dari reagentnya itu harus memiliki SOP yang sesuai dengan standar dari farmakopea dan juga memiliki deskripsi yang jelas. Semua pelaporan itu direcording, kemudian ada proses standarisasi khusus untuk perhitungan volume-volume dalam larutan tersebut. Kemudian catatan terhadap penyimpanan dan validitas juga harus sudah well established. Reagent harus clearly label, jadi jelas apa kontennya, dari mana perusahaannya, kemudian tanggal pada saat diterima dan pada saat dibuka, konsentrasinya, kemudian kondisi pada saat penyimpanan, lalu daluarsa serta masa expiry date-nya. Demikian juga pada saat preparasi dari reagent itu sudah harus jelas siapa yang melakukannya. Kemudian untuk volumetric solution itu harus ada molaritasnya, konsentrasi, tanggal preparasinya. Demikian pula untuk faktor-faktor normalitas. Transportasi yang digunakan adalah original kontainernya, jadi tidak boleh pada wadah-wadah kecil misalnya. Kalaupun nanti dibagi, maka dibaginya pada saat tiba di tempat dengan cara yang bersih, kemudian ada fully label kontainer yang telah tersedia. Jadi untuk setiap reagent yang digunakan untuk proses sintesis, kemudian proses produksi atau ketika bahan-bahan obat ada di gudang, lalu kemudian masuk ke divisi produksi, lalu kemudian nanti distandarisasi, itu telah memiliki orang-orang tertentu yang menjadi PIC atau person in charge. Jadi ada catatan jadwal dari setiap orang tersebut, dan semua harus menggunakan primary reference standard yang telah direkognisi oleh bidang farmasi. Adapun proses testing, kalibrasi, kualifikasi, dan lain-lain itu telah dilakukan. Jadi setiap registrasi atau labeling kita telah mencantumkan nomor identifikasinya, kemudian berapa jumlah vial dalam satu batch, kemudian ada logbook atau catatan original, dan ada recording atau pelaporan dari setiap produk yang telah dihasilkan. Nah, di sini juga tentu kita harus mencantumkan potensi dari semua detail yang pada saat proses persiapan atau produksi. Jadi ada catatan detailnya, termasuk level kemurnian atau purity level, berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan beberapa kromatografi maupun spektroskopi. Kita ketahui ada thin layer kromatografi, ada high performance liquid kromatografi, bahkan ada UFLC atau ultrafast liquid kromatografi. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa memang senyawa sintetik yang dihasilkan yang masuk ke dalam produk sediaan, apakah dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk larutan, itu telah tercatat level kemurniannya. Itu ditandai dengan spot 1 atau tunggal jika hasil KLT. Kalau hasil HPLC maupun UFLC ditandai dengan 1 peak atau waktu retensi yang muncul. Catatan tentang lokasi penyimpanan juga harus ada, termasuk kondisi pada saat penyimpanan. Jika standar utama tidak tersedia, maka yang disiapkan adalah in-house secondary-nya, secondary primer. Lalu hasil kualifikasi serta suitability atau kecocokan antara primary reference standard dengan secondary
reference standar, kalau memang kita itu yang kita gunakan, itu harus secara periodik direkualifikasi. Kemudian COA yang dihasilkan memang sudah terstandar dengan baik. Dan pada saat penyimpanan ada kondisi rekomendasi yang telah dicatat. Adapun untuk proses instrumen dan kalibrasi, memang kita harus selalu melakukan kalibrasi dan validasi pada setiap alat yang digunakan. Mengapa? Sebab di dalam proses penggunaannya kadang-kadang instrumen tersebut mengalami exposure. Kadang alatnya tidak stabil, kemudian nanti menghasilkan pengukuran yang tidak valid. Sehingga selalu harus direncanakan dengan baik kapan kalibrasi reguler dilakukan. Kalibrasi ini tentu saja berbasis pada standar traceable dari yang telah ditentukan oleh baik pemerintah nasional maupun internasional. Segala record atau catatan itu kita simpan. Jika instrumen tidak memenuhi kriteria kalibrasi dan validasi, maka instrumen tersebut tidak boleh digunakan. Lalu dari hasil perhitungan standar deviasi misalnya itu terlalu besar gap-nya, maka itu akan nanti mempengaruhi kualitas dari produk, sehingga jika hasil kalibrasi memiliki deviasi yang besar, maka otomatis instrumen tersebut tertolak. Catatan-catatan kita simpan, termasuk proses maintenance yang berlaku, jadi kapan, pada tanggal berapa instrumen tersebut dikalibrasi, divalidasi, itu sudah tercatat. Sejarah tentang kerusakan, malfunction, atau modifikasi pada saat perbaikan itu juga ada. Jadi memang setiap alat itu ada teknisi yang telah punya catatan khusus tentang hal itu. Jadi ada istilahnya remarks atau observasi dari untuk setiap equipment atau alat yang digunakan. Nah, ini adalah analytical method satu cycle ya, yang bercerita tentang development, validasi, dan verifikasi. Jadi setiap analytical method yang kita produksi di satu perusahaan ataupun dalam suatu GMP proses, itu harus ada proses development di dalamnya. Jadi selalu harus ada pemutahiran metodologi. Jadi memang ada dilakukan oleh pihak-pihak R&D dalam satu pabrik atau perusahaan farmasi. Bagian development ini adalah melakukan analisis terhadap proses analytical method yang telah dikembangkan, apakah masih cocok untuk produk-produk berikutnya. Lalu untuk tahap validasi selalu ada well-established metodologi yang dipilih. Kemudian untuk verifikasi itu akan ada continuous monitoring yang dilakukan. Semuanya harus tervalidasi dengan baik. Lalu untuk OOX handling, jadi ini ada beberapa fase. Fase 1A dan fase 1B itu masih investigasi awal. Lalu ketika masuk ke fase 2, disitulah investigasi terhadap proses manufacturing-nya atau proses produksinya. Masuk ke fase 3 berarti product impact assessment-nya. Jadi sudah masuk kepada complaining dari para konsumen yang menggunakan. Jadi jika obat tersebut disebarkan kepada pasien atau dirilis, maka komplain yang masuk itu akan dianggap sebagai fase 3 investigasi. Mengapa ini dilakukan? Sebab tujuannya adalah untuk satisfactory, untuk mencari atau memberikan kepuasan kepada pengguna obat tersebut. Ini adalah catatan-catatan hasil analisis pada satu bahan, baik itu reagent maupun starting material atau maupun produk yang telah dihasilkan. Jadi harus ada tanggalnya, nama dan signature dari analisnya, kemudian deskripsi dari sampel, referensinya, kemudian hasil dari sistem suitability test, lalu reagent yang digunakan, interpretasi dari hasil atau konklusi final, kemudian nilai-nilai numerik dari deviasinya, dan tentu saja hasil analytical method ini harus direview, di-approve, dan desain atau ditandatangani oleh supervisor.
Adapun jenis-jenis sampel yang kita kenal ya di dalam satu produksi, satu batch produk obat, itu ada 3, ada retain sampel, ada reference sampel, dan ada reserve sampel. Kalau kita di Indonesia, retention sample atau retention sample itu sama dengan reserve sample. Reference sampel beda lagi. Kalau di luar, mereka memisahkan definisinya. Untuk retain sampel itu kita sengaja menyimpan di tempat produksi sufficient sample dalam jumlah yang cukup besar untuk persiapan di masa depan dijadikan pembanding. Karena kita sudah melepaskan finishing product atau produk akhir dalam bentuk obat, apakah sediaannya itu dalam bentuk tablet, kapsul, maupun sirup, atau infus, ataupun injeksi. Nah, itu kita sudah harus punya API atau active pharmaceutical ingredient dengan jumlah yang cukup sebagai pembanding di masa depan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di luar pada saat obat tersebut dirilis. Jadi untuk mengecek kembali maintenance dari kestabilan fisik maupun kestabilan kimia dari obat selama proses edar, itu bisa kita bandingkan dengan retain sampelnya. Jadi memang tujuan dari GMP dokumentasi ini ada banyak hal, itu kita mengutamakan integritas di sini. Jadi tidak boleh ada fabrikasi atau faking data palsu, tidak boleh ada tanda tangan yang hilang, ataupun backdating atau postdating, tidak ada pengkopian, kita tidak melepaskan produk-produk yang gagal, kita tidak menyembunyikan SOP, kemudian tidak melaporkan kegagalan atau deviasi yang tidak cukup, kemudian tidak menggunakan equipment yang tidak tervalidasi, lalu harus ada traceable atau accessible dari dokumen pelaporan dari produk tersebut. Jadi memang hal ini, lalu produk-produk obat yang dihasilkan pada saat training itu tentu beda dengan data sebenarnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan lagi yang hasil training atau hasil pelatihan, tapi benar-benar obat yang telah melalui tahap yang sesungguhnya. Untuk good documentation practice, kita tidak menggunakan pensil, tidak menggunakan pulpen dengan tinta cair, tapi menggunakan pulpen biasa untuk mencatat. Jadi ini tadi perbedaan antara reference sample, retented atau retention sample, dan reserve sample. Kalau reference sample, ia adalah sampel yang memang dimulai dari starting material, lalu masuk ke packaging material sampai pada finish product, yang memang kita khusus untuk manufacturing dan edarkan atau distribusikan di pasaran. Sedangkan retented sample atau retention sample adalah fully package dari unit form dari batch sampai finish, tujuannya untuk identifikasi. Kita menyimpannya hanya untuk mengidentifikasi, jadi sampling acak untuk mengidentifikasi. Reserve sample ini adalah representatif sampel yang kita simpan untuk 1 kali produksi batch yang nanti dijadikan sebagai pembanding atau marker jika ada masalah atau kesalahan proses distribusi di luar. Jadi ini memang kita simpan untuk menjadi bahan reference di masa depan. Reference sampel yang di awal tadi itu memang mengandung 3 hal. Jadi bisa dari starting material, bisa dari produk antara atau intermediate product, bisa juga dari primary dan printed packaging material. Itu kita semua masukkan sebagai reference sampel. Semua reference sampel, retented, dan sampel ini ketiga-tiganya itu harus disimpan pada kondisi yang konsisten, kondisi yang stabil dengan pencatatan yang lengkap, jadi mudah diakses. API sampel atau yang memang bahan aktif pharmaceutical ingredient itu di-retain atau dipertahankan hanya pada waktu tertentu, yaitu shelf life atau waktu paronya ditambah dengan 6 tahun. Jadi ada sambil memikirkan potensi-potensi kerusakan yang terjadi dalam 5 tahun shelf life-nya.
kalaupun ada eksipien atau bahan tambahan yang kita hasilkan dalam satu produksi, maka syaratnya adalah 1 tahun setelah shelf life obat itu diketahui, kemudian minimal 2 tahun setelah obat tersebut dilepas di pasaran. Periode retention ini atau periode dipertahankan ini bisa dipersingkat jika stabilitas atau periode stabilitas dari material itu juga lebih singkat. Jadi retention period dari baik itu starting material, produk antara sampai pada finish product itu biasanya berbeda-beda. Olehnya mengapa di setiap produk yang dihasilkan dan di setiap stage-nya itu atau setiap langkah-langkah yang ditempuh itu memang harus diketahui karakterisasi dari sampel tersebut. Berapa waktu paruh obat tersebut bisa bertahan. Terutama stabilitas pada saat penyimpanan, termasuk pemeriksaan organoleptik, kestabilan fisika, dan kestabilan kimianya. Adapun visual examination dari representative load itu dilakukan oleh Badan POM. Jadi pengecekan selalu dilakukan oleh Badan POM, pengujian labnya termasuk menyesuaikan uji suitability dari primary source reference yang digunakan dan secondary reference yang digunakan. Produk dinyatakan layak jika sudah keluar COE dan sudah keluar izin bahwa produk tersebut benar bisa diedarkan di masyarakat.